سبيل الدموع سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا آمين يا رب العالمين. Melanjutkan kajian kita, pertemuan sebelum ini kita sudah selesai membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Sekarang kita masuk ke dalam kitabun nikah, yaitu hadis-hadis hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Ada banyak hadis-hadis yang dicantumkan oleh ulama berkaitan dengan pernikahan karena babnya juga banyak. Nanti mulai pembahasannya tentang masalah pernikahan, masalah perceraian, rujuk dan lain-lain. Nah, kita coba baca satu persatu hadisnya sesuai dengan waktu yang kita miliki. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, dia bercerita, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepada kami, ya ma'syara, wahai ma'syara ay ta'ifatun, maksudnya kelompok. Yang khitabnya di sini adalah asyabab. Syabab artinya anak-anak muda. Tapi nikah ini bukan hanya anak muda, yang tua pun boleh juga. Tapi memang di dalam hadis khitabnya adalah syabab, anak-anak muda. Tapi maksudnya adalah mengapa anak muda yang diseru dalam hadis ini? Karena memang kecenderungan hukum itu masalah pernikahan ini memang nanti lebih banyak nanti ke laki-laki khitabnya. Nah, perempuan ngikutnya nanti. Jadi misalkan pembahasan tentang nafkah, ya nanti laki-laki yang kan itu. Yang dikhitabnya laki-laki, artinya seruannya itu alamatnya kepada laki-laki. Masalah perceraian nanti juga alamatnya kepada laki-laki. Jadi masalah pernikahan ini memang alamatnya itu lebih banyak khitabnya ke laki-laki. Walaupun perempuan juga terikat, ada hukum pernikahan bagi perempuan gitu. Nah, jadi maksudnya adalah mengapa khitabnya laki-laki? Karena nanti yang akan melakukan permohonan untuk menikah itu adalah laki-laki. Itu secara normal, meskipun perempuan boleh saja melakukan permohonan pernikahan atau menkhitbah laki-laki, sah-sah saja. Tapi yang melakukan akad kan laki-laki, bukan perempuan. Tidak ada istilahnya perempuan yang melakukan akad pernikahan. Kalau perempuan melakukan akad, maka tidak sahlah nikahnya. Nah, maka yang melakukan akad adalah laki-laki. Nah, baik walinya maupun mempelai laki-lakinya. Tidak pernah wali ada jalur perempuan, tidak ada wali jalur perempuan. Nah, jadi ada yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam syariat kita itu. Di antaranya adalah masalah waris, misalkan. Masalah waris memang takkan pernah bisa sama waris laki-laki dengan waris perempuan, kecuali nanti ada kesepakatan dan lain-lain. Apalagi misalkan masalah kesaksian dalam pengadilan, itu takkan pernah kekuatan dalam hukum Islam itu tak sama kekuatan kesaksian laki-laki dengan kekuatan kesaksian perempuan. Apalagi misalkan ya masalah perwalian, takkan pernah jalur perwalian itu diberikan, tidak ada jalur perwalian diberikan ke laki-laki. Perempuan, pasti ke laki-laki. Apalagi dalam rumah tangga, misalkan masalah kewajiban nafkah, kiwamah. Kiwamah itu kepemimpinan dalam rumah, itu takkan diserahkan kepada perempuan, walaupun sakit sekalipun seorang suami, kiwamah tetap milik dia gitu. Kiwamah itu nanti, kalau mudahnya dia yang memimpin dalam rumah. Masalah menentukan anak sekolah di mana, menentukan ini, termasuk juga kiwamah itu adalah masalah tanggung jawab, memberi nafkah dan lain-lain, sehingga tidak ada keadaan yang membuat istri wajib memberi nafkah kepada suaminya. Tetaplah
suami wajib memberi nafkah yang secara mutlak, baik istri dalam keadaan miskin maupun istri dalam keadaan kaya. Jadi berbeda dengan anak. Kalau anak nanti hanya wajib dinafkahi kalau dia fakir. Nah, kalau orang tua pun wajib kita nafkahi kalau dia fakir. Bagaimana gambaran fakirnya? Dia tidak cukup penghasilan dia untuk makan dia. Mencukupkannya itu hukumnya wajib. Yang mutlak itu adalah istri. Istri ini mutlak. Maksudnya apa? Kaya miskin istri, ya dinafkahi gitu. Bahkan nanti ulama membedakan berapa nafkah untuk istri dari orang kaya dengan kalau istri kita berasal dari orang miskin. Kalau istri kita ambil dari orang kaya, itu ulama membedakan berapa nafkah dikasih dibandingkan kalau kita dapat bini yang mungkin orang miskin gitu. Nanti secara fikih ya, ada nanti ulama mengatakan kalau dia anak orang kaya, makannya jangan kurang dari 2 mud dalam satu hari yang kita kasih gitu, beras gitu. Nanti kalau orang miskin kurang dari itu. Maksudnya apa? Kita ngambil anak orang kaya, dia biasa hidup agak senang, jangan sama kita terlalu menderita dia gitu. Tapi kalau kita ambil anak orang susah, ya dia terbiasa, dia makan-makan itu pun tak begitu banyak gitu ya. Ya artinya disitulah gambarannya kita. Jadi hadis ini mah khitabnya adalah laki-laki karena yang akan melakukan akad, yang akan melakukan khitbah itu adalah seruannya kepada laki-laki. Perempuan kalau akad tidak akan pernah sah akad perempuan masalah pernikahan. Lalu kemudian kata Rasulullah, hadis ini populer ya. Man istata'a, barang siapa yang sanggup atau memiliki kesanggupan. Ini akan membedakan apa hukum nikah bagi seseorang. Memang berbeda nanti ulama mazhab Syafi'i dengan ulama mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi itu detail sekali hukum pernikahan. Bahkan nanti siapa yang wajib, siapa yang fardu, siapa yang sunnah, siapa yang makruh, siapa yang haram. Jadi ulama mazhab Hanafi itu dia nomenklaturnya itu adalah al-ahwal syakhsiyah begitu. Nanti di dalam pembahasannya hukum nikah itu lebih variatif. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i lebih sedikit variasi hukum nikah itu. Tapi yang menentukan hukum nikah itu dua. Satu hasrat, yang kedua kemapanan. Dua itu yang menentukan. Hasrat satu, kemapanan satu. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan bapak menikah kedua kali atau 3 kali atau keempat kalinya, itu dua itu alat ukur kita. Apakah dia nanti kedua itu. Yang dua ini menentukan dia sunnahkah atau tidak sunnahkah atau makruhkah atau justru haramkah. Dua ini yaitu hasrat seksual satu, yang kedua kemapanan satu. Nah, dua itu yang menentukan hukum orang nikah atau nikah lagi itu jadi apa. Gitu. Bapak yang udah nikah, kalau nikah lagi hukumnya apa? Secara mendasar hukumnya mubah. Tapi ada orang-orang tertentu mungkin naik level dari mubah. Nah, bisa jadi dia naik level karena mungkin keadaan kondisi seksualnya mungkin dia agak ganas lah mungkin gimana bahasanya. Ya ada orang ini mungkin satu istri dia puas gitu ya. Ada orang yang mungkin 3 istri dia masih lapar gitu. Jadi ditambah lagi memang pemapanan ekonominya bagus dan dia berpotensi berzina dan segala macam, itu nanti hukumnya naik di hukumnya gitu. Tapi secara normal itu hukumnya nanti antara sunnah nikah pertama, nikah 2-3 kalinya mungkin hukum normalnya adalah mubah saja gitu. Nah, jadi Rasulullah kasih batasan, kata Rasulullah SAW apa? Siapa yang sanggup? Sanggupnya itu apa? Ba'ah. Ba'ah ini diterjemahkan oleh ulama dengan berbagai macam. Asalkan dia punya ba'ah. Ba'ah ini secara bahasa artinya adalah jima. Mohon maaf, melakukan hubungan seksual. Itu makna asal daripada ba'ah itu. Jadi seakan-akan dalam Islam itu nikah itu memang tujuan utamanya tidak lain-lain. Tujuan utamanya kalau orang cinta segala macam, dalam Islam itu tidak itu tujuan utama nikah itu. Tujuan utama nikah itu orang terpuaskan hasrat seksualnya. Itu tujuan nikah. Saya ulangi, banyak orang macam-macam menceritakan, oh nikah ini bagaimana hidup bersama dan segala macam. Islam itu simpel aja. Tujuan utama nikah adalah, tujuan utama ya, banyak tujuannya, tapi paling utama adalah terpenuhi hasrat seksual. Untuk apa kan begitu pertanyaan kita? Ya orang biar tenang hidupnya, pikirannya tidak liar, dia tidak berbuat maksiat. Maka kata Rasulullah, siapa yang udah nikah faqad istakmala
nisfa dinihi, maka separuh agamanya terselamatkan. Maksudnya kenapa separuh agamanya terselamatkan? 50% kemaksiatan dia ini tertutupi dengan nikah tadi gitu. Maka tak usah panjang-panjang cerita tentang nikah itu untuk apa. Tujuan utama nikah itu seksual. Terpenuhi hasrat seksual. Maka perempuan yang tidak mau melayani suaminya termasuk dia nusyus. Berarti dia melakukan kedurhakaan besar. Karena tujuan utama itu untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki terutama, walaupun perempuan juga, tapi terutamanya laki-laki, tujuan utama nikahnya adalah terpuaskan secara seksual, dan itu dapat mempengaruhi sebagian besar pikirannya, ketenangannya, kejiwaannya, kekhusyukan ibadahnya gitu. Jadi bukan sembarangan gitu. Bukan berarti negatif, berarti nikah itu hanya untuk melampiaskan nafsu, enggak. Tapi terlampiaskannya nafsu itu mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan seseorang. Masalah kekhusyukan ibadah, kalau kita lagi berhasrat dan tak terpuaskan, yang tak tersalurkan, itu kekhusyukan ibadah kita kecil, rendah dia. Ketenangan bekerja. Misalkan orang yang udah lama tak menyalurkan hasrat seksualnya, pasti etos kerjanya rendah. Motivasi hidupnya juga rendah. Secara mentalitas dia pun jadi rusak dan segala macam. Maka kalau laki-laki berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan, sampai Umar bin Khattab bertanya kepada anaknya berapa lama perempuan sanggup menyendiri tanpa suami. Artinya kalau suaminya kerja keluar kota misalkan, berapa lama disanggup? Kata Sayyidah Hafsah, 4 bulan. Lama bagi perempuan. Cukup bagi perempuan, 4 bulan sekali jumpa sama lakinya. Tapi khitab bagi laki-laki enggak begitu. Kalau laki-laki dia semalam aja stres dia kalau enggak ada bininya di rumah gitu. Nah, itu ada perbedaan kodrat yang diciptakan oleh Allah pada laki-laki dan perempuan. Maka kalau kita lihat ayat Quran, iming-iming surga bagi laki-laki itu berbeda dengan iming-iming surga Allah untuk perempuan. Kita lihat ayat-ayat yang menjanjikan surga bagi laki-laki itu adalah azwajum mutahharah. Apa arti azwajum mutahharah itu? Ya, bidadari-bidadari yang senantiasa suci. Apa makna senantiasa suci? Tidak haid, tidak nifas. Kalau di dunia masih ada periodik-periodik tertentu yang membuat laki-laki tidak bisa menyalurkan hasratnya. Kalau di surga dijanjikan oleh Allah, azwajum mutahharah. Kata ulama menafsirkan kata mutahharah adalah tidak ada haid, tidak ada nifas. Bahkan, kata ulama tafsir, tidak ada berak-beraknya. Ya, gitulah, mohon maaf. Nah, ini kalau tidak divulgarkan, masalah nikah ini nggak paham kita. Wakila mu'nun nikah, ada juga yang mengatakan bahwa maksud ba'a adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Ya, kebutuhan pernikahan apa? Misalkan bisa bayar mahar. Ya, mahar ya seadanya. Misalkan mampu untuk membiayai ekonomi dalam rumah, untuk makan dan segala macam. Maka kata ulama kesimpulannya memang tak jauh dari dua hal ini. Nah, yaitu kemampuan berjima seksual dan satu lagi adalah kemapanan ekonomi. Maka tidak berdosa bagi seorang istri yang minta pisah dari suaminya kalau suaminya udah impoten. Tak bisa suaminya ngapa-ngapain. Nah, maka dia tidak berdosa kalau dia bilang aku udah minta pisah aja. Karena suaminya tak bisa ngapa-ngapain. Karena memang itulah kebutuhan utama nikah tadi. Bahkan malam pertama seorang perempuan suaminya tidur aja nggak ngapa-ngapain, malam kedua tidur, malam ketiga tidur, numpang tidur aja di rumah nggak ngapa-ngapain. Ternyata ngaku laki-laki ini dia nggak bisa ngapa-ngapain memang. Maka ayah perempuan itu berhak untuk memisahkan pernikahan itu tanpa menimbulkan dosa bagi perempuan itu karena hak seksual dan hak berkaitan dengan ekonominya gitu. Tapi kalau perempuannya pasrah, ada aku penting cinta, nggak apa-apa, nggak berhubungan seksual, nggak apa-apa gitu. Ikhlas dia. Maka kalau kesanggup kata Rasulullah falyatazawwaj. Jika dua hal ini mampu ada pada diri seseorang, barulah nanti ada perintah untuk nikah. Berarti jika dua ini tak terpenuhi, hukum nikah belum sampai kepada tahap sunnah. Secara ekonomi dia tidak mapan dan secara seksual tidak terlalu berhasrat. Nah, tak sampai kepada hukumnya sunnah. Bahkan bisa makruh, bisa nanti kalau seandainya menyakiti bisa lebih dari sekedar makruh. Nah, maka kata Rasulullah, falyatazawwaj. Jika dua ini terpenuhi, maka baru perintahnya muncul, nikahlah. Kenapa kata Rasulullah? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena kalau kamu nikah,
maka hasratmu akan tertundukkan. Nah, itu tadi saya katakan bahwa memang tujuannya itu. Bagaimana orang namanya laki-laki dewasa ini nggak pandang usia, makin tua dia makin berbahaya. Maka laki-laki ini dia butuh itu. Maka kalau mampu kata Rasulullah, dua kategori tadi dia memiliki kemampuan, gas nikah gitu. Ada hukum perintah di situ. Kalau ada perintah, maka tengok. Kalau perintahnya kuat disertai dengan ancaman-ancaman, maka bisa wajib. Tapi kalau perintahnya tak sampai kepada ancaman dan segala macam, itu berarti perintahnya itu bisa kategorinya sunnah, bisa kategorinya mubah. Tapi ulama sepakat bahwa, terutama ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa hukum dasar menikah itu adalah sunnah. Tapi kalau hukum berpoligami itu nanti lain urusannya. Nah, ini kita cerita hukum dasar nikah itu sunnah. Wa ahsanu lil farji, dan dapat menjaga kemaluan. Karena paling besar dosa yang bagi laki-laki memang tak keluar dari dua hal itu. Sampai kata Rasulullah, perempuan pun begitu juga. Dua lubang yang dapat paling banyak menyebabkan perempuan masuk neraka kata Rasulullah. Mulutnya satu, kemaluannya satu. Wa man lam yastati zalika, kalau dia tidak mampu ala zalika li ajzi anil mu'an, karena dia tak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ataupun dia tidak mampu melakukan hubungan seksual, maaf, yang di sini penggalan ini hanya kalau dia tidak mampu memenuhi ekonomi, tapi hasrat seksualnya ada. Gimana hukumnya gitu. Maka dia tidak dianjurkan untuk nikah. Dia hasrat seksualnya ada, tapi kemampuan ekonominya masih membahayakan anak orang gadis orang. Maka kata Rasulullah, fa'alihi bisawm, maka falyalzimhu, hendaklah dia selalu, bukan sekali-sekali, selalu berpuasa. Nah, mengapa? Fa'innahu lahu wija', karena berpuasa itu dapat meredakan nafsu, artinya memutus syahwat. Nah, inilah. Maka kata Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama besar dalam mazhab Syafi'i mengatakan, maka al-amru bin nikah lil mustati' wa huwa amrun nadab. Maka dari sini dia ambil kesimpulan bahwa bagi orang yang mampu itu menikah itu hukumnya sunnah. Maksud sunnah apa? Ya, dia dapat pahala dengan pernikahan itu. Jadi kita sepanjang hari dengan hubungan pernikahan ini termasuk memang ibadah yang panjang lah. Maksudnya pahala yang terus mengalir selama hubungan pernikahan itu masih ada. Maka selama itu juga pahala mengalir dari hubungan pernikahan yang kita jalani itu. Kemudian kata Syekh Zakaria Al-Ansari, jadi kata dia tidak wajib karena di situ fankihu ma tabalakum. Kalimat ma tabalakum tidak menunjukkan wajib, hanya menunjukkan untuk apa namanya? Untuk memperbaiki diri saja. Kemudian adapun kata masna wa sulasa wa ruba, begitu juga tidak masuk dalam kategori wajib. Isla yajibul adat bil ijma'. Maka apalagi poligami dua, bini kedua, bini ketiga dan bini keempat yang kita pakai itu tentu hukumnya apa, sedangkan tadi tidak tak sampai kepada wajib, apalagi poligami itu lebih tidak wajib lagi. Nah, inilah dia hukum dasar. Jadi apa namanya masalah nikah ini, sekali lagi kalau kita ingin menghukumkan seseorang, dia ini wajib sunnahkah atau makruhkah atau haramkah atau mubahkah nikah, apakah orang ini sudah sampai ke level sunnah atau belum nikah, maka kita menyoroti pada dirinya dua hal. Nah, hasrat seksual. Ada orang laki-laki tapi hasrat seksualnya reda, tidak ada masalah, enggak menggila dia gara-gara itu, maka berarti dia belum terlalu menggebu-gebu. Tapi kalau orang sudah sangat menggebu-gebu hasrat seksualnya, ditambah lagi dengan kemapanan ekonominya, maka perintah untuk dia menjadi kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ini ulang-ulang kaji saja, mungkin Bapak sudah nikah semuanya. Tapi kalau untuk yang kedua, tiga kalinya hukumnya kurang lebih sama. Wallahu a'lam bishawab. Ada diskusi kalau ada, kalau tidak ada kita sudahi. Baik, berarti aman ya. Di belakang ada yang mau tanya anda? Atau Bang Hakim mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.